Pernahkah kau merasa dikhianati oleh orang terdekatmu? Atau pernahkah kau jatuh begitu dalam sampai dunia terasa gelap dan tak ada jalan pulang? Inilah kisah tentang seorang pemuda yang dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Tapi justru dari sumur itulah Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya menuju tahta seorang raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kisah Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah Nabi Yusuf alaihi salam, kisah paling indah dalam Al-Qur'an. Yusuf kecil datang kepada ayahnya, Nabi Yakub alaihi salam, dan berkata, "Wahai ayah, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Aku melihatnya bersujud kepadaku." Sang ayah yang adalah seorang nabi menyadari bahwa ini bukan sekedar mimpi biasa, ini wahyu yang tersembunyi. Dan ia tahu jalan menuju takdir itu tidak akan pernah mudah. Maka sang ayah berkata, "Wahai anakku, jangan ceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaramu, karena mereka akan membuat rencana jahat." Namun seiring berjalannya waktu, kecemburuan telah tumbuh pada hati saudara-saudara Yusuf alaihissalam. Mereka melihat Yusuf sebagai ancaman, dan akhirnya mereka tega melemparkan Yusuf ke dalam sumur, lalu datang kepada ayahnya dengan kebohongan dan baju penuh darah palsu yang mereka buat. Di tengah padang pasir, sebuah kafilah menemukan Yusuf kecil di dasar sumur. Mereka menjualnya sebagai budak di pasar Mesir. Tapi Yusuf bukan budak biasa. Ia tampan, ia cerdas, ia juga jujur. Ia dibeli oleh seorang pejabat istana, Al-Aziz. Di sanalah takdir kedua dimulai. Namun ujian belum berakhir. Istri sang pejabat jatuh cinta kepada Yusuf. Ia menggoda Yusuf di sebuah ruangan terkunci. Yusuf menolak dengan tegas. Dijelaskan oleh Allah dalam surat Yusuf ayat 23. "Aku berlindung kepada Allah." Qala ma'adzallah. Aku berlindung kepada Allah. Tapi fitnah itu membuat Yusuf dipenjara tanpa kesalahan yang beliau perbuat. Di penjara, Yusuf tidak mengeluh. Ia tidak memberontak kepada takdir Allah. Ia justru membawa cahaya, menafsirkan mimpi, berdakwah tentang tauhid. Dua orang narapidana bermimpi. Yusuf menafsirkannya dengan izin Allah. Salah satu dari mereka kemudian bekerja di istana raja. Bertahun-tahun kemudian, hari silih berganti. Sang raja Mesir bermimpi 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Tak ada yang bisa menafsirkannya. Nabi Yusuf pisah. Dengan izin Allah, Nabi Yusuf keluar dari penjara dan berdiri di hadapan raja. Tapi ia menolak untuk dibebaskan sebelum namanya dibersihkan dari fitnah masa lalu yang pernah dituduhkan kepada beliau, yaitu berbuat tidak senonoh kepada istri raja. Kata beliau, "Agar orang-orang tahu bahwa aku tidak mengkhianati tuanku dan Allah tidak menuntun orang-orang yang berkhianat." Surat Yusuf. Yusuf diangkat menjadi pengelola perbendaharaan Mesir. Sebuah krisis kelaparan melanda wilayah luas, dan siapa yang datang meminta bantuan? Kalian tahu siapa? Saudara-saudaranya sendiri. Mereka tak mengenalinya, tapi Yusuf begitu mengenali wajah-wajah saudaranya satu persatu. Ia tak langsung membuka jati dirinya. Ia uji hati mereka terlebih dahulu, sampai akhirnya ia berkata, "Akulah Yusuf, dan ini saudaraku. Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami." Saudara-saudaranya kemudian menangis. Mereka menyesal, dan Yusuf memaafkan mereka dan berkata, "Tak ada celaan atas mereka, kalian dimaafkan." Yusuf meminta agar bajunya dibawa kepada sang ayah. Saat baju itu menyentuh wajah Nabi Yakub, perlihatannya yang dulunya, yang sebelumnya buta kembali lagi. Doa bertahun-tahun itu terkabul. Keluarga mereka bersatu kembali di Mesir. Di akhir kisah, Yusuf bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berkata, "Ya Rabb, Engkau telah memberiku sebagian kerajaan dan mengajarkan kepadaku tafsir mimpi.
Pencipta langit dan bumi, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang saleh. Kisah Yusuf bukan sekedar kisah indah. Ia adalah pelajaran tentang sabar dalam ujian, teguh dalam godaan, dan memaafkan meski terluka. Karena pada akhirnya, mereka yang setia kepada Allah, meski berada di dasar sumur, tetap akan diangkat hingga mencapai singgasana kerajaan. Syukran.